Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Hanya yang terbaik. Ini adalah kesempatan. Ini adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Berfirmanlah Allah. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Dan kemudian Allah kembali berkata, jadilah petang dan jadilah pagi. Hari kelima dan juga hari keenam. Kemudian hari ketujuh Allah beristirahat dari segala penciptaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan petang terlebih dahulu. Petang melambangkan peristirahatan. Rest on God. Rest on Him. Seperti bangsa Israel. Yang harus kembali berlutut setiap paginya. Untuk mengumpulkan roti mana. Mengumpulkan makanan bagi mereka. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berdoa bersamaku 1 jam saja? Mari Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah waktu, ini adalah momen di mana Bapak Ibu dan saya berhadapan wajah dengan Tuhan. Face to face. Mari buka hati. Izinkan Roh Allah yang menerjemahkan segala sesuatu di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Izinkan Tuhan menarik tangan Bapak Ibu untuk mendekat
kita siapkan hati. Kita mau membawa persembahan yang terbaik. Sikap hati Bapak, Ibu, dan saya. Marilah kita bawa tubuh daging ini sebagai persembahan bakaran yang aromanya menyukakan hati Tuhan. Lemak-lemaknya, isi perutnya, yang merupakan tabiat-tabiat daging, yang merupakan kepentingan diri sendiri, ego, dan karakter-karakter dunia. Selamat pagi, Bapak Surgawi. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Surga turunlah. Kerajaanmu datanglah. Mari rasakan atmosfer berubah pada saat ini. Mari rasakan. Tuhan, ikat kami dalam cinta-Mu. Tuhan, jebak kami. Jebak kami dalam ketulusan cinta-Mu. Agar kami selalu tinggal dalam kesucian kasih-Mu.
seperti rusa yang merindukan sungai. Yang haus, yang melegakan dahaganya, yang meminum banyak-banyak, dan terpuaskan. Demikianlah jiwa kami. Biarlah firman-Mu mengisi pikiran kami, memenuhi pikiran kami, agar firman-Mu menguasai perasaan kami, menguasai hidup kami. Betapa mulianya kasih-Mu, Tuhan. Keberadaan-Mu, ajari kami, Tuhan, untuk suka pada hukum-hukum-Mu, menikmati perintah-perintah-Mu, ketetapan serta peraturan-Mu. Biarlah itu yang menghiasi dada kami. Biarlah itu yang menjadi landasan hidup kami. Kami tidak mau batasi Engkau lagi, Tuhan. Kami mau membebaskan Roh Kudus bekerja sekuat tenaga, bekerja dengan bebas-bebasnya di dalam hidup kami. Sungguh besar Engkau, Tuhan. Sungguh besar. Sungguh ajaib. Bapa, Engkau sungguh baik. Hingga saat ini pun Engkau sungguh baik. Bahkan sampai selama-lamanya, Engkau Bapa yang baik. Kasih-Mu yang melimpah yang kami rasakan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
Engkau Bapa yang selalu ada, Bapa yang tidak pernah meninggalkan saya, dan juga tidak pernah meninggalkan teman-teman yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang sempurna. Bapa yang selalu menjaga kami. Bapa yang ada untuk kami. Bapa pulihkan. Bapa pulihkan. Pulihkan hati kami dari luka-luka batin. Bapa ampuni kami. Jika kami tidak taat kepadamu, sering mengabaikan kehadiranmu, dan tinggal dalam daging kami sendiri. Kami sadar Tuhan, bahwa ini adalah tabiat daging yang harus dibinasakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup karena suatu alasan, karena sebuah tujuan. Agar kita dibentuknya menjadi bejana kemuliaan yang dengan menghancurkan terlebih dahulu bejana tanah liat, agar insan lahiriah kami mati, hingga lahirnya insan batiniah kami. Kami menanggalkan cara ibadah kami yang lama. Hidup kekristenan secara daging, secara karnal, tapi oleh anugerah-Mu Tuhan, pada pagi hari ini, yang telah menyadarkan kepada kami agar kami hidup dalam kekristenan yang murni, seperti yang Bapa inginkan. Bantu kami, Roh Kudus, agar roh kami mampu menyentuh setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Bapa yang adalah roh.
Kami mau hidup, tinggal, berjalan, mendengar, melihat, berkata-kata, bahkan berpikir seperti Engkau, Yesus. Seperti Engkau. Dan kami mau hanya melakukan hanya ketika apa yang Engkau perintahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bila Bapak Ibu dan saya diperintahkan berbuat sesuatu, tidak akan terjadi kesalahan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak Ia perintahkan, maka iblis akan menyusup, kemudian menyerang, hingga menghasilkan luka yang sangat dalam. Mari kita menempatkan Tuhan di urutan yang pertama dalam kehidupan kita. Tanyalah, berserulah kepada Tuhan Allahmu, apa yang hendak kita lakukan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perhatikanlah kesempitan hati merupakan bentuk kedagingan. Kepahitan timbul di hati seseorang dan menjadi racun di dalam hati mereka. Karena roh maut telah mendekam di dasar hati itu, sehingga ia tidak menginginkan hidup itu tinggal dalam dirinya. Allah itu roh, Allah itu hidup, Allah itu terang anak manusia. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ibrani 12 ayat 4 berkata demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan dari semua disiplin adalah agar kita mencapai kekudusan Tuhan. Bila Bapak, Ibu, dan saya menderita karena disiplin, penderitaan kita akan disembuhkan setelah pelajaran itu kita peroleh. Itulah yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Sekali lagi kukatakan, berhati-hatilah, karena setiap kepahitan akan menjadi kediaman bagi roh maut. Jangan biarkan itu bertumbuh sehingga menghasilkan kematian. Bersukacitalah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, luka batin selalu datang karena penolakan dan tidak diterima orang, atau tidak menerima diri sendiri. Itu semua adalah permainan dari roh jahat. Pengharapan ingin diakui, ingin diterima, dihormati orang lain adalah bentuk kedagingan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, harga diri adalah buah dari hidup dalam daging. Tuhan, Engkau
tidak menyayangkan untuk mempertahankan kealahanmu sebagai satu-satunya yang harus dipertahankan. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami rela untuk melepaskannya. Kitab Yesaya 2 ayat 22 berkata, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Itulah sebabnya kita berjerih payah untuk berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Bila seseorang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, ia harus bersedia berada di mana Tuhan Yesus berada. Bahwa kami mendekat kepadamu, tinggal di dalam anugerah-Mu, untuk menikmati anugerah kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya ada satu tempat bagi manusia profetik, yakni mencuci kaki Yudas, sang pengkhianat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia profetik bukan mereka yang disebut sebagai penglihat, bukan mereka yang melihat alam roh, bukan mereka yang fasih berbahasa roh. Manusia profetik adalah mereka yang selalu berada di mana Tuhan Yesus berada. Mereka yang selalu ada di mana Tuannya berada. Maka Bapak Ibu, menjadi manusia profetik, Kitab Yohanes 12 ayat 26 berkata, "Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Dalam Kitab Yohanes 13 ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan untuk mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Apakah hal itu sukar bagi kita? Karena harga diri seringkali tidak mau menerimanya. Mereka yang masih merasa mempunyai harga diri, reputasi yang harus diakui oleh manusia lain adalah manusiawi. Mengikut Tuhan Yesus berarti tidak menghargai menjadi manusia lagi. Sebaliknya menghargai keanak-alahan yang rela diperintah apa saja oleh Bapa Surgawi dengan sepenuh hati. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 5 ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir ke dunia tanpa memperdulikan harga dirinya. Mau mengosongkan diri menjadi serendah manusia berdosa tanpa berbuat dosa sedikit pun, melainkan taat kepada setiap perintah Bapa. Mereka yang memegang harga dirinya tidak akan pernah mampu untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Mereka akan sangat sering tersandung dengan perkataan hinaan dan celah, cemooh dan ejekan, luka batin yang mendalam dan kepahitan hati terus-menerus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memberi diri untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan membasuh kaki mereka seperti yang Tuhan teladankan. Marilah kita memberi diri untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Izinkan Roh Kudus untuk melepaskan. Izinkan Roh Kudus untuk membongkar kedagingan dan racun
yang menyakitkan itu. Jika pada pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih masih menyimpan luka hati, luka batin, segeralah datang ke Tuhan untuk pemberesan. Yang pada pagi hari ini memiliki komitmen, memiliki keteguhan hati, ingin melepaskan harga dirinya agar layak bagi panggilan Tuhan. Ikutkan saya berdoa. Katakan, Tuhan, pada pagi hari ini saya tahu harga diri merupakan kedagingan. Sulit sekali masuk dalam dimensi Allah. Dimensi di mana Engkau berada. Untuk itu ya Tuhan, saya mau melepaskan, menanggalkan harga diri saya, dan saya mau meletakkannya di bawah salib Kristus. Tuhan, saya mau mengampuni orang-orang yang melukai hati saya dan membangkitkan amarah saya dengan cara bagaimanapun. Pada saat ini, pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan pengampunan untuk mereka. Bapak Ibu sebutkan nama orang-orang yang melukai hati Bapak Ibu. Kembali katakan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama-nama ini aku berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, yang aku tolak, aku benci, aku memaafkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dan aku juga menerima mereka, serta menerima diriku sendiri. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mereka yang dari kecilnya mengalami banyak penolakan, terutama dari orang tuanya.
dapat berakibat menjadi orang yang rendah diri. Bahkan kemungkinan yang kedua, mereka akan sering mengalami kepahitan. Tumbuh akar pahit di dalam hatinya. Bahkan juga melukai orang yang ada di sekitarnya. Membuat luka hati orang yang ada di sekitarnya. Lepaskan pengampunan. Berkati mereka. Lepaskan pengampunan. Hanya itu satu-satunya jalan, Bapak Ibu. Hanya inilah caranya. Tuhan, buat kami tergila-gila denganmu, agar kami menyatu denganmu dalam kekudusanmu. Ajak kami Tuhan ke tempat peristirahatanmu. Itulah kerinduan ini. Tuhan, keberadaanmu, kehadiranmu sudah lebih dari cukup. Kami mau Engkau, Tuhan. Kami mau menyatu denganmu untuk mengenal pribadimu lebih dari apapun dan siapapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Mendeklarasikan. Berkata-katalah hingga telinga rohani maupun telinga jasmani Bapak Ibu mendengar. Agar pikiran, perasaan Bapak Ibu dipenuhi dengan firman. Pegang dada Bapak Ibu. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Dan saya mohon agar Engkau mengirim malaikat-malaikat untuk mengumpulkan dan memulihkan jiwa kami. Juga jiwa-jiwa orang yang kami sebutkan. Sebutkan nama orang-orang yang Bapak Ibu ingin doakan. Kepada tempatnya yang layak. Di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Saya mohon malaikat-malaikat-Mu untuk menemukan dan meremukkan semua bejana tanah liat. Ikatan-ikatan serta tali-tali yang diikat kepada jiwa kami secara sadar maupun tidak kami sadari. Saya mohon Bapa,
biar mereka membebaskan jiwa kami dari semua ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan saya setuju apa yang Bapak katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya. Semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, nafsu duniawi, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi saya ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar, dan saya kembalikan kepada si alamat pengirim kuasa, kutukan-kutukan yang ada dalam diri saya, dan kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuh saya, dan juga kutukan pada jiwa dalam tubuh orang yang kami doakan. Sebutkan nama orang-orang yang Bapak Ibu ingin doakan. Dan katakan, Tuhan, lindungilah roh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh keluarga kami dengan darah Yesus yang berharga, sehingga kami hidup. Bukan lagi kami yang hidup, tetapi Engkau Yesus yang hidup dalam kami. Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, dimanapun Engkau Tuhan bawa kami terhindar dari virus-virus yang mematikan, kecelakaan, seteru yang jahat, seteru yang tidak kelihatan, maupun seteru yang kelihatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.